Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Pada bulan puasa kemarin telah kita kaji terakhir yaitu ayat 100, yaitu menceritakan sebuah negara seandainya penduduknya itu iman dan takwa, maka barokah langit dan bumi akan diturunkan, dibuka oleh Allah. Kan tapi mereka tidak menggunakan itu. Mereka justru sebaliknya, tidak mau iman, tidak mau takwa, bahkan mendustakan. Akhirnya aku menyiksa mereka sebab perbuatan mereka sendiri. Nah, ini cerita sebuah negara yang tidak mau iman, tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah, sehingga ya dijabut oleh Allah. Nikmat itu jabut, pada gilirannya barokah tidak akan ditemukan oleh penduduk negara itu. Ini ya negara yang dimaksudkan ya negara mana saja. Bisa terjadi di negara kita, Republik Indonesia ini juga. Kalau terlalu banyak kebohongan-kebohongan, pendoliman-pendoliman, ya dicabut barokahnya oleh Allah. Sehingga penduduknya tidak menerima kebarokahan yang Allah janjikan itu. Makanya terakhir kita kaji itu wajib kita itu mengambil iktibar, mengambil satu contoh sebab apa-apa yang menimpa kepada orang-orang dulu. Semuanya itu sebab mereka itu meninggalkan apa-apa yang menjadi sebab kerusakan mereka. Jadi justru melakukan hal-hal yang menyebabkan rusaknya mereka. Jadi mereka itu ditimpa musibah sebab meninggalkan apa-apa, yaitu yang menjadikan sebab kerusakan mereka apa? Tidak bersyukur, tidak beriman. Cara wong saiki iki ora ibadah dengan bener. Mangan ya wis iso, pekerjaan ya ana, bojo ya duwe, anak ya duwe, putu ya duwe. Lah kon ibadah lah gelem ibadah. Gelem-gelem ibadah ya sak karepe dhewe. Makanya ibadah itu tidak boleh semaunya kita. Makanya ayat 101 ini mari kita kaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Wa ma wajadna li aktsarihim min 'ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Shadaqallahul 'adzim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal amru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'ada min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh. La haula wa la quwwata illa billahi ya dzal jalali wal ikram. Ya ayya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya ayya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 101. Kalau tafsir Ibnu Abbas halaman 105, silakan dibuka. Ya, 105 ya. Hah? 105. Paling bawah. Ya juga insya Allah. Aja beri bawah Tuhan. Kena sepak. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal qura. Demikian desa, beberapa desa atau negara. Allati ahlakna yang telah merusak aku Allah ahlaha pada penduduknya qura. Jadi mulai dulu itu tidak ada satu negara itu langsung dihancurkan gitu, enggak. Paling sak desa muncul tsunami. Ya podo karo Indonesia ini muncul tsunami. Nakusu menceritakan aku Allah alaika atas kamu Muhammad. Nah ini diceritakan oleh Allah. Cerita kerusakan tadi itu. Lunazzilu alaika Jibril. Aku menurunkan alaika atasmu Muhammad Jibril pada Jibril untuk membawa kabar itu, cerita itu. Cerita tentang desa yang dirusak. Min anba'iha dari beberapa ceritanya tilkal qura. Bi khabari halakiha yaitu dengan kabar kerusakan tilkal qura itu. Kenapa? Nah, itu sudah menjadi sunatullah. Nah, jadi Nabi Muhammad ini banyak iktibar yang disampaikan oleh Allah lewat Jibril kepada Nabi supaya cerita mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu banyak sudah itu. Nah itu sebagai iktibar. Kerusakan-kerusakannya diceritakan, penyebabnya diceritakan. Dikandung maksud agar umat Nabi Muhammad ini tidak mengulangi lagi seperti mereka gitu loh maksudnya. Walaqad ja'ahum dan niscaya sungguh telah datang kepada mereka siapa rusuluhum. Beberapa rusul mereka. Rusul-rusul mereka Bani Israel dulu. Bil bayinati dengan membawa beberapa keterangan. Baik bil amri dengan isi perintah wan nahyi lan larangan. Ono perintah-perintah, ono larangan wal alamati dan beberapa tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda keesaan Allah udah diceritai kabeh lewat Rasul. Maka tidak ada mereka itu yu'minu agar iman mereka. Malah mereka itu tidak beriman bil kutubi war rusuli, baik dengan beberapa kitab dan beberapa rusul. Mereka tidak mau iman, tidak mau percaya. Bima kadzabu dengan apa-apa kadzabu yang mendustakan mereka min qablu dari sebelum hari perjanjian. Jadi mereka itu ceritanya diberitahu oleh rasul-rasulnya baik itu perintah maupun larangan atau tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kerusakan bila mana kamu melanggar, maka karpe ku kon iman, tapi mereka tidak mau iman baik dengan kitab yang dibawa rasul itu dan dengan rusulnya sendiri itu tidak mau iman. Sebab mereka itu mendustakan sebelumnya.
yaitu min qabli yaumil mitsaq, dari sebelumnya hari perjanjian. Wa yuqalu lam yu'min akhirul umam, tidak berimam akhirnya umat bima kadzabat awalul umam, sebab apa-apa yang mendustakan awalnya umam. Awalnya umat ono sing dustakan, ya akhir umat itu ya ono sing dustakan. Niru. Artinya kelakuane wong biyen niku saiki ya ono. Krana wong saiki nglakoni ngono krana kelakuane wong biyen, ngono to. Jadi kalau ada dulu itu orang kafir, ya sekarang ini justru ya ada. Kenapa? Karena dulu sudah pernah ada. Nah sekarang ini hanya meneruskan. Likulli naba'in mustaqarrun. Makanya kita jangan sampai menjadi bagian yang dilaknati oleh Allah itu. Ya kayak perpecahan, perbedaan gini dulu ada bainokonuko, bani Nadir, Aus, Hojros. Itu buktinya itu ada dulu itu. Itu satu rumpun. Karena beda pemahaman pisah gitu. Ya sama sekarang ini. Kita memohon pada Allah semoga dijadikan dari bagian orang yang diridhoi oleh Allah itu. Makanya kamu bisa pindah, bisa ngaji begini, kalau memang Allah tidak paring ya la haula wala quwata illa billah semua. Kadzalika, seperti itulah, hakada demikian, seperti yang kami jelaskan di atas kata Allah. Adanya sekarang ini adalah dulu memang pernah ada. Apapun yang terjadi sekarang, kalau sekarang itu lindu ada, ya dulu memang pernah ada. Kalau longsor dulu pernah ada, banjir tsunami dulu pernah ada. Semuanya itu diwali tanahnya, ya nyatanya ada. Jadi tidak satu negara tilkal kuro, demikian desa. Kuro itu desa. Jadi kerusakan itu tidak satu negara pulau, tidak. Karena kalau di situ sudah dikendaki Allah rusak, itu berarti banyak maksiatnya daripada tidaknya. Itu dirusak oleh Allah supaya jadikan satu nasihat, satu itu. Demikian itu ya ba'u, nutup siapa Allah, nyetempel siapa Allah ala qulubil kafirin, atas hatinya orang-orang kafir. Ya, kafir terhadap Allah menurut ilmunya Allah loh ini. Kita tidak bisa tunjuk-menunjuk kepada orang per orang. Itu menurut ilmunya Allah, mereka itu oleh Allah ditutupi hatinya supaya tetap kafir, supaya tetap tidak beriman. Ya, makanya ya jadi orang kafir itu ya melaksanakan titah sebenarnya. Jadi orang iman sebaliknya juga melaksanakan titah. Berarti kalau kita sama-sama dititah, sama-sama dikodar, kok dikodar jadi orang iman, apa lahirnya? Dia bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Kewalahan syukur. Makanya ada nasihat, mencari jalannya syukur itu penting. Lah aku ini jadi wong ini coba tak renungkan ke belakang. Sekali-kali lah merenung. Saya tahun ini, saya masih sekolah, saya masih TK, saya masih bayi, saya masih ini. Oh siapa yang menghantarkan semua ini? Ternyata ada di balik itu. Itu kalau kamu akhirnya apa? Melahirkan rasa hormat, rasa takdim, rasa syukur. Oh namanya bersyukur ya sudah, apapun dilakukan untuk nebus rasa syukur itu tadi. Ya memang orang yang berjasa tidak minta disyukuri. Wala syukuro, tidak mencari kamu harus bersyukur, enggak. Tapi kamu jadi orang iman, itu penyebabnya pasti ada. Wa ma wajadna, dan tidak menjumpai aku Allah li aktsarihim, untuk kebanyakan mereka. Maksudnya aktsarihim, kebanyakan mereka yang dijadikan kafir terus dirusak. Min ahdin, dari janji. Jadi saya tidak menemukan untuk kebanyakan mereka dari janji, yaitu ala abdil awal, atas hamba yang pertama.
Wa in wajadna dan sungguh dan sesungguhnya saja wajadna menjumpai aku Allah, qad wajadna aktsarahum kebanyakan mereka, bahkan kulluhum kesemuanya mereka itu lafasikin, niscaya orang-orang yang fasik, orang-orang yang merusak terhadap janji. Saya tidak menemukan kebanyakan mereka itu menetepi janji min ahdin. Kebanyakan tuh. Orang kok menetepi janji kebanyakan. Dan sungguh aku menjumpai kebanyakan, bahkan hampir semua mereka itu orang fasik. Orang yang merusak janji. Janji apa? Kita sudah pernah janji di alam arwah sana itu. Beriman pada Allah, melaksanakan perintah, melaksanakan macam-macam syariat yang benar. Setelah di dunia ini lewat Nabi Adam ditagih wa imayatiyanakum minni udam paman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Secara umum orang netepi hidayah itu tala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak rasa khawatir dan tidak ada rasa susah. Ketakutan itu tidak ada. Tidak ada rasa susah, tidak. Kenapa? Karena sudah percaya hidup ada yang nanggung, siapa? Allah. Rezeki ada yang memberi Allah. Tinggal kita usaha saja. Tinggal kita usaha. Makanya terhadap perintah Allah, ayo bela agama Allah, belan. Ayo belanjanan agamanya Allah. Ayo. Nah, itu semuanya itu. Kamu jangan takut untuk membela agama Allah. Kenapa? Allah mengajak kita karena Allah juga menjanjikan kemenangan. Gitu. Menjanjikan kemenangan pada kita. Nah ini kita bisa begini ini ya tanpa ada hidayah dari Allah apa bisa? Tidak bisa. Untuk apa membangun seperti ini kalau memang tidak ada rasa takwa Allah? Kegunaannya untuk begini aja. Tapi bagi orang takwa Allah bisa seperti ini syukurnya, masya Allah. Pol syukurnya. Kenapa? Bisa mengumpulkan keluarga, bisa mengumpulkan anak cucu, bisa mengumpulkan dzurriyyah, bisa melaksanakan ibadah berjamaah. Ini pertolongan Allah pol. Ya dirasakan saja semuanya ini. Jangan hanya kita ngomong tapi dirasakan, direnungkan. Enggak betul enggak itu. Ya nyatanya ya betul. Jadi kebanyakan bahkan kesemua orang yang dirusak oleh Allah itu adalah lafasikin. Orang yang selalu merusak janji. Orang fasik itu enggak bisa netepi janji. Jadi kalau toh gelem netepi ku ana kronone. Akeh duite sehat awake, oh bisa udah. Mangkat mulai sudah enggak bisa. Ayat 101 102 ini memiliki 4 kesimpulan sebagai berikut. Nah, supaya dicatat ini karena ini adalah sebagai lanjutan dari ayat yang panjang. Pertama adalah takrirul wa'il ilahi wa itsbatu nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma qassa ma qussa min amba'il awalin la yutalaqqa illa biwahyil ilahi wa la yutalaqqa anillahi ta'ala illa rasulun wa idda lidzalik. Artinya ketetapan wahyu ilahi dan ketetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan adanya ketetapan tentang wahyu dan ketetapan tentang kenabian Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bisa cerita orang-orang dulu. Itu tidak bisa ditompo cerita orang dulu kecuali dengan wahyu. Nompone piye, ceritane piye? Kok weruh lentrek seolah-olah koyo ning matane, ning ngarepe sejaman saat itu. Tanpa wahyu ndak mungkin. Dan tidak ditompo dari Allah itu kecuali menerima itu kecuali utusan. Memang Allah yang mengkhususkan dia sebagai utusan Allah. Yang disiapkan dia itu bisa menerima cerita ini sehingga menyampaikan apa yang dia terima itulah. Makanya kamu kalau bisa nompo isinya Quran berarti kamu dicetak oleh Allah orang iman.
Kalau kamu dicetak bukan orang iman, orang rimo ini orang rimo. Yang kedua wujubul banati bayinati mahmakanat qawiyah wabihah ghairu kafin bi imanin man lam yasha'illahu hidayatah. Wujudnya keterangan-keterangan sewaktu-waktu itu kuat dan jelas, itu tidak mencukupi dalam keimanannya orang yang memang tidak dikehendaki mendapat hidayah dari Allah. Artinya apa? Walaupun ada keterangan sak belanya akuah kaya ngono kuwi, ya jelas, itu ora cukup untuk jadikan orang itu iman kalau memang Allah ora paring iman. Masih sak Quran 30 juz lho, bendina ngaji ning kene. Mengarepin, tapi oleh Allah lo dicetak tulisannya ora dikehendaki iman, ya mensle, mensle. Makanya kowe iso nrimo samping dijekno terus dijak praktek, kongkon infak, kongkon napa kuwi. Iku syukur iku dudu kok infak sapa ndi untungno wong kabeh ya infak ngene to. Kongkon ya infak. Ya membela agamanya Allah. Berarti kabeh iki ya memang kepentingan kita masing-masing. Yang ketiga, al mukminu man amana fil azal wal kafiru man kafara bihi. Ya ini loh, dengar ini. Yang disebut orang iman itu memang orang itu iman di dalam zaman azali sana. Itu kalau memang iman. Berarti kowe iki ning kene iki hanya melaksanakan tulisan seneng kono, memang disabdo dadi wong iman. Sebaliknya orang kafir adalah orang yang kufur di dalam zaman azali, memang dicetak kufur sudah gitu. Kon dinasihati tuan ngaji wangale kaya apa? Berarti ki ya hati-hati ku. Kaya munggah langit kaya wangel ngajak salat kok ngalor ngidul aja-aja iki ngono lho. Anggugah dhewe dicetak kafir. Upaya ngono. Ngrawati wong kafir. Lah piye terus jane to? Ngono kuwi. Nanti gugah kok angel, ojo-ojo. Ngono iku penyanane. Ojo-ojo lha iki memang dicetak ning jero keluarga iki dadi wong kafir. Itu kalau angel. Kalau makin bisa tangi ya gelem salat ya berarti ora. Yang keempat, at-tabau ala qulubil kafirin sababu ikhtiyaruhum lil kufri wasyarri wal fasadi wa israrihim ala dzalik kaifa makanatil hal. Masyaallah ini. Iki yang pentingan nih. Tutup terhadap hatinya orang-orang kafir itu penyebabnya adalah karena mereka lebih memilih kufur. Lebih memilih ingkar, lebih memilih kejelekan, lebih memilih kepada kerusakan. Dan mereka itu selalu menetapi untuk itu. Untuk itu gimana? Yo kanggo ingkar. Dikongkon syukur, alah, atine muni-muni. Iki ora muni lho. Aku muni ngene iki atimu iku muni. Iku piye? Jajan. Wong karo nasihat weleh. Dan menetapinya mereka atas itu semua. Kapan saja keadaannya. Angger ono nasihat dijak ngaji paling aku kemudian. Iku ning atine muni ngono kuwi. Iya saja. Nah ikulah tutup sing dadekno wong kon mau atine kufur kepada Allah. Tapi kalau tidak ada tutup, ya Quran ini bablas masuk ke dalam hati itu semua. Untuk itu semua, kalau kamu diajak di rumah ini, diajak ngaji, diajak apa, belajar syukur, nerimo. Sak ngantuk-ngantuk lah, mari ki ngantuk tinggu wudu ilang ngono. Jadi ojo gelem dipengaruhi oleh setan. Kalahno setane. Wis wudu, wis salat, salat berjamaah semangat. Jadi semangatkan sendiri. Kok makin ngantuk, culep meneh to. Culepi. Nggo apa? Kopi. Kopi ambek entek kopine wong ya tetep ngantuk ngene ya notone urang aja. Makanya kita harus benar-benar bisa mengalahkan setan. Ucapan apa yang pertama harus dilakukan?
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau digugah ile a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti qiraah ngono ta. Terus bismillahirrahmanirrahim. Bojone to hasur wis. Salaman. Demikian jazakumullah khairan. Semoga Allah paling barokah. Malam Rebu juga ngaji tafsir. Ini subuh masih belum kita acarakan ya. Moga-moga Allah paling barokah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.